Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nih gue nggak bikin konten. By the way, apa kabar kalian nih? Semoga sehat selalu ya. Oke guys, langsung aja, tanpa basa-basi dan nunggu lama. Jadi kali ini gue bakalan bikin konten yang berbeda dari biasanya. Di konten kali ini gue mau bikin konten tentang cerita horor. Ya, podcast cerita horor. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Oke guys, tapi sebelumnya kita intro dulu. Jadi gini ceritanya, 2 tahun yang lalu, gue sama teman-teman gue ngadain acara di puncak. Dan rencananya kita mau sewa villa buat acara happy-happy di sana. Singkat cerita, gue berdua sama temen gue namanya Miftah, survei dulu dong villa mana yang mau kita sewa buat acara malam minggu nanti. Waktu itu jam menunjukkan pukul 5 sore, dan kondisi pun hujan juga. Daripada kita kemalaman dan gak ada hasil, akhirnya kita ditunjukin satu villa sama si mamang-mamangnya. Terus dia bilang, ini ada villa, tapi bergaya ala Belanda. Gimana kira-kira? Tanya si mamang penjaga villa. Biar gua gambarin bentuk villanya. Jadi villanya itu berkonsep Belanda. Warna putih, ada tiangnya 2, dan itu gede-gede banget. Bisa dibilang pilar. Ada kolam renang dan halaman yang luas. Villa itu memiliki 4 kamar. 1 kamar mandi, 1 ruang tamu yang besar beserta ruang makan di dekat dapur. Dan kamarnya itu ngederet 4. Ruang tamu, dapur, dan ruang makan adanya di bawah. Dan 4 kamar itu ada di ruang atas. Nggak tinggi banget sih, ya sekitar 6-7 anak tangga lah buat naik ke kamar itu. Nah, pas si mamang villanya ngajak kita ke dalam buat ngecek kondisi villanya, perasaan gue sebenarnya udah nggak enak pas masuk ke dalam villa itu. Tapi gue pikir, mungkin karena kehujanan jadi suhu badan jadi agak merinding disco gini. Si mamang villanya nunjukin semua bagian ruangan dan fasilitas yang ada di villa itu. Mulai dari kamar, ruang tamu, dapur, ruang makan, dan bagian belakang villa. Pertama kali dia nunjukin 1 kamar utama, yaitu kamar depan. Perasaan gue makin gak karuan. Gue curiga sama 1 kamar itu. Jadi begitu masuk hawanya beda, lembab, lampunya gak nyala. Karena kamarnya gelap, akhirnya gue ngeluarin HP gue dong buat nerangin kamar itu. Gue cuma mau ngeliat kondisi kamar sih, karena pas begitu gelap gue ngerasa kayak ada yang merhatiin gue dari kamar itu. Jadi buat mastiin, gue ngeluarin HP gue buat ngasih sedikit penerangan. Gue pikir, mungkin cuma perasaan gue aja. Tapi kok di kamar-kamar yang lain biasa aja, gak sehoror ini. Tapi gue tepis pikiran itu. Gue nyoba mikir semuanya baik-baik aja. Awalnya gue sama temen gue si Miftah ini ragu buat ngambil villa ini. Tapi ngelihat kondisi di luar masih hujan dan langit udah gelap, jadi mau gak mau kita ambil lah villanya. Pas di jalan pulang gue nanya ke si Miftah ini, "Men, pas masuk villa, tadi perasaan lu gimana?" "Gimana apanya?" jawab Miftah. "Tadi pas gue masuk villa dan ngecek semua ruangan, ada 1 kamar yang menurut gue horor men. Kan tadi masuknya sama lu kali, lo juga lihat," jawab gue sambil pakai penekanan. "Cuma perasaan lo aja kali men, itu mah orang gue biasa aja," jawab Miftah. Terus gue ngomong dalam hati, udah deh lupain aja. Nanti juga kalau ada anak-anak yang lain pasti rame dan suasananya nggak mencekam. Oh iya, kenalin dulu teman-teman gue yang ikut serta ke acara villa ini. Jadi kita ke villa itu sekitar 9 orang. Gua, Miftah, Aldo, Rian, Sindu, Agung, Iqbal, Pita, dan Debbie. Singkat cerita, hari Sabtu pun tiba. Gua, Pita, Miftah, dan Debbie berencana buat datang duluan ke villa. Karena gua harus nyiapin semuanya di sana. Mulai dari belanjaan, buat masak, perlengkapan dapur, cemilan, minuman, makanan berat, dan keperluan lainnya. Jadi begitu anak-anak yang lain datang, semuanya udah siap. Kita berempat berangkat dari rumah sekitar jam 1 siang. Sampai villa sekitar jam 3 sore. Perjalanan cuma 2 jam dari rumah gua ke villa itu.
Dan setelah kita selesai nyiapin semuanya, kita agak sedikit capek. Ditambah lagi kena macet di jalan. Akhirnya kita semua tidur sebentar sambil nunggu anak-anak yang lain datang. Kebetulan cuaca emang lagi hujan terus. Capek, dingin, ngantuk. Lengkap banget buat tidur. Gua bangun tidur sekitar jam 5 sore. Kejadian aneh belum muncul, karena waktu masih sore juga kan. Gak lama kemudian ada segerombolan suara motor datang mendekat ke villa kita. Terus si Miftah bilang, "Tuh men, kayaknya anak-anak deh yang datang." Oke men, jawab gua. Daripada diem mending Debbie sama Pita ke dapur Gi, bikin kopi sama masak air. Anak-anak abis kehujanan pasti pada pengen ngopi tuh, gue bilang gitu. Akhirnya semua teman-teman udah pada datang. Waktu udah menunjukkan pukul 6 sore. Akhirnya yang cewek bergelut masak di dapur, yang cowok nyiapin semua belanjaan yang mau dimasak. Dan di sini keanehan mulai bermunculan. Debbie dari dapur agak sedikit teriak panggil gue. "Pak, sini deh." "Ada apaan bu?" jawab gue. Jadi gue sama Debbie itu udah biasa manggil Pak, Bu kalau di tongkrongan. "Sini deh. Ini kok kompor gak bisa nyala ya? Padahal barusan gue hidupin bisa nyala loh, tapi tiba-tiba mati. Apa gasnya habis ya?" ucap Debbie. "Coba sini biar gue cek," jawab gue. Pas gue puter cetrekan kompornya, trak. "Lah ini nyala bu," ucap gue. "Tapi tadi beneran gak nyala pak," ujar Debbie. "Ya udah kalau ada apa-apa panggil aja ya. Gue lagi ngeberesin belanjaan yang dibawa sama anak-anak," ucap gue ke Debbie sambil jalan. Singkat cerita, masakan udah matang semua. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Dan sekalian kita makan-makan dulu. Kasian juga yang lain belum pada makan kan. Kita semua makan. Dan di sini kesalahan awalnya. Kita lupa kalau kita lagi numpang di tempat yang jauh dari rumah. Kita makan tanpa nawarin penunggu yang gak kelihatan di rumah itu. Akhirnya beres makan semua cerita, ketawa bareng, nyanyi bareng. Kebetulan waktu itu yang main gitar gua. Dan yang duduk di sebelah gue itu Rian. Tiba-tiba ada suara perempuan yang bilang, "Assalamualaikum." Dan anehnya, yang dengar suara itu cuma gue sama Rian aja. Gue sama Rian tatap-tatapan mata. "Denger gak lu?" kata Rian sambil bengong. Matanya melotot takut ke gue. "Denger? Lu denger juga?" gue tanya Rian. "Iya gue denger," jawab Rian. Terus gue tanya dong ke anak-anak yang lain. "Tadi ada yang bilang assalamualaikum dari luar rumah. Suaranya cewek. Lo semua pada denger gak?" "Ah bercanda lu, gue gak denger apa-apa," jawab teman-teman yang lain. "Tapi tadi gue sama Rian denger jelas banget," jawab gue sambil pakai nada tinggi. Nah si Pita yang dari tadi sibuk main HP akhirnya duduk ngedeketin gue. "Ih kak, jangan nakutin dong, aku takut kak," ucap Pita. "Aku gak bohong, aku juga gak nakutin. Emang tadi bener ada yang bilang assalamualaikum." Si Pita dan Debbie ketakutan. Suasana menjadi tiba-tiba hening seketika. Ruangan yang tadi baik-baik aja, bahkan happy, tiba-tiba jadi mencekam. Akhirnya gue penasaran dong. Gue ajak Rian buat ngecek keluar rumah. "Yan, buru ikut gue." "Kemana Wak?" jawab Rian. "Ke depan rumah buat ngecek." Gue tahu sebenarnya Rian juga takut, karena gue lihat dari sorot matanya kayaknya orang ketakutan. Tapi gue tarik tangan Rian. "Buruan, gue penasaran," ucap gue pakai nada tinggi. Akhirnya Rian nemenin gue buat keluar rumah. Kita cari di sekeliling villa buat mastiin tadi beneran ada orang atau enggak di luar villa. Akhirnya kita coba buat ke samping villa sebelah kiri. Oh iya, gue lupa bilang. Jadi di sebelah kiri villa itu ada pohon rambutan dan pohon jambu gitu. Balik lagi ke cerita. Pas begitu kita lihat ke arah pohon rambutan ternyata, astagfirullah, ucap gue. Rian terdiam, gak keluar kata sedikit pun. Ternyata ada sosok kuntilanak yang lagi duduk di pohon rambutan sambil ngayunin kakinya. Gue sama Rian diam gak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya gue coba buat beraniin diri. Gue coba tanya si Kunti itu, "Maaf, kenapa kamu mengganggu saya dan teman-teman saya? Saya gak mengganggu kamu, masing-masing aja ya." Suara gue gemeteran. Si Kunti itu langsung melotot ke arah gue sama Rian. Akhirnya gue tarik Rian.
Ayo Pet, masuk. Pita yang sedari tadi ketakutan nanya, Kak, ada apaan kak? Kenapa kamu lari? Gak ada apa-apa kok, cuma nakutin kalian aja biar suasana gak tegang. Sebenarnya gue terpaksa bohong biar teman-teman yang lain gak ketakutan. Nyoba buat nyairin suasana lagi. Kita lanjut lagi seperti biasa, ngobrol sambil bercandaan satu sama lain. Tiba-tiba tercium aroma bau bangkai yang agak menyengat. Kita semua diam seketika, senyap, anyep, sepi, gak ada suara sedikit pun karena makin malam suasana semakin mencekam. Terus gue bilang, wah gak beres nih, mending tidur aja lah kalau begini. Pas gue bangun dari sofa dan gue beranjak mau masuk ke kamar, tiba-tiba si Pita ini narik tangan gue dan bilang, Kak, aku takut, kamu tidur sama aku ya, temenin dan jagain aku. Ya itu kan ada si Debbie, kamu tidur sama dia aja, aku sama anak-anak yang lain, jawab gue. Terus tiba-tiba Debbie nyeletuk, gue cewek, dia cewek, nanti kalau tiba-tiba ada yang nongol di kamar apa kabar? Ya udahlah, lo temenin gue sama Pita aja di kamar, ucap Debbie. Berhubung pikiran gue udah kacau dan gak mau pusing, akhirnya gue bilang, ya udah iya, ayo ke kamar, kita tidur bertiga. Tapi awas, jangan macem-macem, ucap gue sambil bercanda. Idih najis, gue kagak nafsu sama lu, jawab Debbie sambil ketawa. Akhirnya kita semua masuk ke kamar masing-masing. Dan lu inget, kamar yang gue ceritain di awal? Ya, kamar yang menurut gue horor. Kamar yang gak mau gue masukin sama sekali, tapi ternyata gue malah tidur di kamar itu. Beberapa saat kemudian, pas gue mau pejamin mata gue, tiba-tiba ada bayangan putih yang lewat di depan jendela. Dan sontak gue langsung bilang, astagfirullah. Jadi posisi gue tidur itu miring ke kanan dan tepat banget menghadap ke jendela. Debbie dan Pita yang tertidur pulas langsung bangun dan kaget mendengar gue istighfar. Dan Pita langsung refleks meluk badan gue. Kamu lihat apaan lagi kak? Jangan bilang Kunti yang tadi di luar, ucap Pita sambil ketakutan. Enggak kok, bukan apa-apa, aku cuma salah lihat kayaknya, jawab gue santai buat mencairkan suasana. Waktu menunjukkan jam 11 malam. Dan akhirnya gue tidur pulas. Entah berapa lama gue tidur, yang jelas waktu langit masih gelap gue kebangun. Dan gue ngeliat jam. Ternyata waktu menunjukkan baru jam 3 subuh. Gue ngerasa aus. Akhirnya gue bangun dari tempat tidur dan berniat buat ngambil air di dispenser yang ada di ruang tamu. Lagi-lagi kejadian yang gak masuk akal terjadi. Pas gue lagi ngambil air minum di ruang tamu, ternyata si Sindu lagi ada di ruang tamu, duduk sendirian. Tapi anehnya, dia gak ngelihat gue sama sekali. Dan gue pun sama, gak ngelihat kalau dia lagi duduk di ruang tamu. Padahal, sofa tempat dia duduk dengan dispenser itu gak jauh. Tapi kita gak saling lihat. Logikanya, dalam satu ruangan yang terang, harusnya kita ketemu dan saling sapa. Tapi di sini, kita gak dipertemukan dalam satu ruangan. Setelah gue ambil air buat gue minum, gue balik lagi ke kamar buat lanjut tidur. Karena waktu menunjukkan masih jam 3 lewat 10, dan Pita pun terbangun ketika gue ngebuka pintu kamar. Dia nanya, kamu dari mana kak? Ini habis ngambil air minum sambil nunjukin gelas yang gue pegang. Serius? Tanya Pita dengan sedikit bingung. Ya serius, kan kamu bangun pas dengar aku buka pintu kali, kenapa sih? Jawab gue sambil bingung. Tadi pas kamu bangun dari tempat tidur aku tahu. Aku pikir kamu pindah ke lantai. Soalnya tadi aku lihat ada orang lagi duduk di lantai. Aku pikir itu kamu. Makanya aku nanya kamu habis dari mana, ujar Pita. Di situ gue diem, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Gue jalan pelan-pelan ke arah Pita. Gue coba buat tenangin diri. Gue coba simpen gelas yang gue pegang di meja dekat tempat tidur gue. Dan tiba-tiba ada suara bruk. Suaranya mirip pintu ditendang. Dan itu kencang banget suaranya. Sontak gue langsung loncat ke tempat tidur. Gue tarik selimut buat nutupin seluruh badan gue. Gue gak tahu dan gak peduli gimana nasib Pita malam itu. Entah ketindihan badan gue atau enggak. Yang jelas, begitu gue tarik selimut buat nutupin seluruh badan gue gak ingat apa-apa lagi. Gue langsung tidur dengan rasa takut yang begitu kencang. Gak kerasa waktu nunjukin jam 8 pagi. Pas gue lagi tidur nyenyak,
ada yang ngetok-ngetok pintu kamar gue. Cep, bangun Cep. Udah pagi, udah jam 8 nih. Dan ternyata itu suara Agung. Iya bentar, jawab gue. Lo mau beli sarapan apa? Gue mau keluar nih sama si Sindu, kata Agung. Ya udah beli nasi uduk aja ya, gue mau lanjut tidur lagi sebentar. Kepala gue pusing banget soalnya gara-gara kejadian semalam, jawab gue. Agung dan Sindu pergi keluar rumah. Pas gue mau lanjut tidur lagi, tiba-tiba gue nyium bau gosong. Gue panik dan gue nyoba buat bangunin anak-anak yang lain, buat nyari dari mana sumber bau gosong ini berasal. Dan ternyata selama semalaman itu kompor gak mati. Kita tidur dalam keadaan kompor menyala semalaman. Gue semalam matiin kompornya pak, kan lu juga tahu, ujar Debbie. Gue gak paham, lu tahu kan dari semalam banyak kejadian aneh di sini. Gue pikir setelah pagi udah gak akan ada kejadian aneh lagi. Ternyata masih ada aja, jawab gue kesal. Gue langsung ninggalin anak-anak dan gue balik lagi ke kamar. Karena gue udah stres dengan kejadian-kejadian janggal semalam. Gue gak tahu lagi apa yang terjadi setelahnya, karena gue tidur lagi dan bangun sekitar jam 10. Anak-anak yang lain udah pada beres mandi, dan ada sebagian yang udah pakai pakaian rapi, bergegas untuk pulang. Sedangkan gue baru bangun tidur. Setelah itu gue mandi dan siap-siap buat berkemas pulang. Dan alhamdulillah di jalan pulang dan sampai ke rumah pun gak ada kejadian aneh yang terjadi lagi. Mungkin kejadian itu bisa dijadiin pelajaran. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah mau dengerin podcast horor gue ini. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. See you next in video. Bye bye.